Tuhan, sungguh Kau nyata dalam hidup kami. Kaulah juru selamat kami ya Tuhan. Dan kasih setia-Mu ya Tuhan sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terimalah Tuhan sembah kami. Dan kami nyanyikan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya bagi Engkau ya Yesus, juru selamatku. Berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kau sungguh besar, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. sungguh Kau besar ya Tuhan. Kaulah juru selamat kami ya Tuhan. Kau yang hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kan kami serukan padamu ya Tuhan, betapa Kau ajaib, betapa Kau Allah yang setia ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kaulah penolong dalam hidup kami. Dan padamu-lah kami akan berseru ya Tuhan, berseru bahwa Kaulah kekuatan kami, gunung batu kami, perlindungan kami ya Tuhan, penyelamat kami ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini buat Dia. Kita nyanyikan seindahnya bagi Tuhan Yesus yang layak. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, terpujilah Kau Tuhanku. Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami menyembahmu, sembah Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Kau termulia, terpujilah Kau berkuasa, Allahku, Kau Raja, Yesus. Yesus, kami sembahmu. Yesus, pribadi yang mulia, kami sembah Engkau. Mari kita dalam kesunyian ini berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
biarkan saat ini salib, Kristus janji keselamatan, berbicara. Biarlah hadir Kristus yang menyatakan firman-Nya. Di dalam Kolose 1:13 hingga 14. Kegelapan akan membuatkan kita tidak mampu untuk melihat. Itu sangat-sangat ketara di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, sifat manusia pada awal pagi, detik pertama bila kita membuka mata, kita ingin mencari cahaya karena kita ingin melihat, kita ingin melangkah. Dan kegelapan yang menyelubungi hidup kita akan membuatkan kita tidak tentu arah. Dan kegelapan dosa akan membuatkan jiwa roh kita binasa. Kenapa? Karena bahaya tidak kita lihat, tidak kita sadari. Dan ini yang berlaku pada dunia hari ini. Pada dunia hari ini, di sekeliling kita sekalipun, kita mengalami dan kita mendapati diri kita berada dalam keadaan, dalam dunia yang penuh dengan porak-poranda. Ada sesuatu yang tidak kenal dengan dunia ini. Setiap hari kita mendengar, kita membaca tentang peperangan, tentang pembunuhan, kemiskinan, tentang konflik perkauman, eksploitasi, dan banyak lagi. Mendengar, membaca tentang semua ini, saya percaya membuatkan kita merasa sakit jauh di dalam kehidupan kita juga. Setiap hari kita melihat orang lain, dan termasuk dalam diri kita sendiri, termasuk dalam perhubungan dan keluarga kita, situasi
dan keadaan seperti kesepian, kekecewaan, kemurungan, kebimbangan, kebosanan, syakwa-sangka, ketidakpercayaan, pertengkaran, kebencian, kemarahan, dan banyak lagi. Seakan-akan hidup ini sudah tiada arti, tiada makna, tiada tujuan. Saudara-saudari, ini kebenaran yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan tidak menciptakan agar dunia ini maupun hidup kita, hidup kamu dan saya menjadi begini dan seperti ini. Ini berita baiknya. Tuhan tidak pernah sama sekali berniat maupun mengkehendaki semuanya menjadi sebegini. Mari kita lihat janji Tuhan di dalam Mika bab 6, 1 hingga 6. Dengan rencana dan jalan Tuhan adalah apa yang kita perlukan, apa yang Tuhan tawarkan. Karena ramai manusia dunia ini menawarkan kepada kita rancangan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Secara ringkasnya, tawaran seperti pendidikan yang lebih baik, lebih banyak kemahiran teknikal, program politik yang baru, kebijaksanaan sosiologi, kemajuan perubatan, dan sebagainya. Semuanya ini ditawarkan sebagai penyelesaian. Malah agama dan kepercayaan
buatan manusia juga tidak terkecuali dipersembahkan kepada kita sebagai harapan dunia. Malah ada yang sehingga mencapai tahap di mana memberitahukan kepada kita bahwa kode moral Kristen tanpa Kristus adalah penyelesaiannya. Tetapi semua ini adalah pemikiran manusia, rancangan buatan manusia semata-mata. Berdoa saudara-saudari, agar Roh Kudus membuka mata hati kita untuk tetap mendengar suara dan jemputan Tuhan, bahwa kita tidak dapat terus hidup dan melangkah di dalam kegelapan dunia ini. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan di dalam Yesaya 55 8 hingga 9, di mana Tuhan dalam kehidupan setiap kita, termasuk saya, ada masa atau pernah ada waktunya, atau mungkin saat ini, di mana kita tidak dapat melihat apa jalan maupun kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pernah bertanya, Tuhan, apa yang kau ingini daripadaku? Hari ini saudara-saudari, teruskan mencari, teruskan meminta, teruskan mengetuk, karena Tuhan sedang berbicara. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa kita memerlukan lebih dari sekadar ide ataupun pikiran manusia dan kuasa manusia. Ini adalah tanda ataupun indikator menyedarkan kepada kita bahwa inilah waktunya, bahwa pikiran manusia adalah terbatas, terhad. Bila kita tidak menyadari akan keterbatasan kita akan pasti terus mencari penyelesaian yang ditawarkan oleh dunia, untuk mencari kebijaksanaan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi ingin saya kongsikan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 1:25. Firman ini selalu mengingatkan mendalam pengalaman yang sangat nyata daripada Rasul Paulus, dan saya sangat bersetuju. Sesungguhnya kita pun tahu Allah tiada kelemahan. Namun apa yang dikatakan dalam firman ini sungguh menghancurkan kesombongan saya, dan harap menghancurkan kesombongan kita yang merasakan kita boleh diselamatkan tanpa Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak boleh diselamatkan tanpa Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dapat
menyelamatkan kita. Jadi apa yang kita perlukan? Kita perlukan kebijaksanaan dan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan kuasa yang lebih besar daripada kuasa kita manusia. Di sebalik kejahatan dunia adanya kecerdasan kejahatan, yaitu kerajaan roh jahat. Dan kerajaan roh jahat ini merupakan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Lebih besar daripada kita. Setiap daripada kita pasti telah merasakan apa yang Paulus katakan kepada kita. Di dalam Efesus 6 ayat 12, tanpa Tuhan kita tidak akan menang. Tanpa Tuhan kita tidak akan selamat. Malah akan terus hanyut di dalam kebinasaan. Maka jawaban Tuhan kepada keperluan dunia ialah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus telah diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita daripada kuasa dan cengkaman iblis, dunia dan maut, supaya kita boleh menjalani kehidupan yang baru hari ini, sekarang ini, dan selama-lamanya. Tuhan rela, Tuhan sanggup, karena kasih-Nya Dia sanggup menderita demi keselamatan kita. Oleh karena dosa kita telah binasa, namun oleh kasih-Nya kita dapat menikmati janji dan anugerah kebahagiaan kekal selama-lamanya. Namun semua ini saudara-saudari menjadi pilihan, karena Tuhan itu Dia menjemput kita setiap hari, dan Tuhan sangat menghormati pilihan kita, free will kita, dan Tuhan akan pasti terus mengajak, bertanya, memanggil kita. Ingat bila Tuhan tanyakan kepada Marta, adakah engkau percaya? Adakah engkau percaya? Tuhan tidak pernah memaksa sesiapa. Saat ini Tuhan juga menanyakan kepada kita, adakah engkau percaya? Mari kita lihat dengan lebih dekat di dalam Injil Yohanes.
percayakah kamu? Siapakah yang kita perlukan? Satu-satunya yang kita perlukan demi menikmati kebebasan yang sebenar, seperti yang telah kita renungkan setakat ini, kita mencari penyelesaian, kedamaian, juga kebebasan dengan menikmati tawaran-tawaran dunia. Harta, uang, kemewahan, hiburan, dan sebagainya. Memikirkan bahwa semua itu akan memberikan kita kebebasan, kedamaian, malah keselamatan. Namun semua itu bersifat sementara. Jika kita mencari keselamatan, kedamaian, kebahagiaan yang bersifat kekal, hari ini kita hanya memerlukan satu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus. Pribadi itu adalah Yesus. Untuk dibebaskan, saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus mati supaya kita hidup. Ternyata Tuhan sungguh dan sangat amat mengasihi kita, sehingga Dia mengutus anaknya yang rela mati untuk kita, demi kamu dan saya. Bagi yang menatap salib, bagi dunia itu adalah sebuah tragedi. Bagi setiap yang memiliki iman, salib adalah kasih. Dan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang mengutus putranya, Yesus Kristus, demi keselamatan kita. Dan kita kenal firman Tuhan ini, Yohanes 3:16. Rasul Paulus yang mengatakan dalam Roma 5 ayat 6 hingga 8, memerlukan waktu untuk kita renungkan betapa dalamnya dan indahnya korban kasih Yesus yang mati bagi kita. Renungan ini bukan hanya berlaku di sini pada saat ini, di hari ini, namun satu ajakan sekali lagi untuk kita renungkan setiap hari. Setiap hari tataplah salib Yesus dan lihatlah kasih-Nya untuk kita. Yesus mati dan bangkit daripada kematian supaya kita dapat menikmati dan mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru. Dan sekiranya Yesus tidak mati, jika Yesus tidak mengalami penderitaan yang Dia alami, kita tidak mungkin dibebaskan daripada dosa dan kuasa syaitan.
Dan secara pribadi saya mengalami sesuatu yang sangat indah. Bukti nyata betapa Tuhan mahu bersama kita, beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga di dalam detik sengsara dan kematian sekalipun dialami Tuhan. Kenapa? Untuk menyertai dan bersama kita. Ini sangat luar biasa, sangat indah. Jika kita pernah berteriak, Tuhan, Engkau tidak mengerti, Engkau tidak hadir, Engkau tidak ada, Engkau tidak memahami situasi saya. Engkau sangat jauh, Engkau tidak mendengar. Saudara-saudari, Tuhan sangat dekat dengan kita, malah mengalami kematian. Dengan ini, perbuatan ini menyatakan kepada kita, saya mahu bersama kamu dalam saat paling gelap di hidupmu, dalam saat derita sengsaramu, dalam waktu yang paling menakutkan, dalam kematian sekalipun. Aku akan pergi bersama dengan engkau. Ini kasih Tuhan kita. Tiada sahabat, tiada Tuhan yang akan melakukan perkara ini. Dan semua ini telah diperkatakan oleh Nabi Yesaya apabila dia bercakap tentang dan apabila Yesus bangkit dari kematian, dia telah mengalahkan, menewaskan maut dan kuasa iblis. Dan ini adalah janji dan perbuatan Allah yang membebaskan kita. Karena kita ingat tadi kita merenungkan, kita menyadari kita diikat, dipenjarakan dan dicengkam oleh kuasa iblis. Namun Yesus telah membebaskan kita dengan kuasa kebangkitannya. Dia telah membebaskan kita daripada kuasa kegelapan dan cengkaman kerajaan syaitan. Hanya Yesus sahaja yang boleh memberikan kamu dan saya kehidupan yang baru. Saudara-saudari, sesungguhnya waktu dan masa kita memang tidak akan pernah cukup. Namun biarlah hanya salib Yesus kasih-Nya di dalam kesunyian pertarungan Kristus selama 3 jam di atas kayu salib akan menganugerahkan kita satu pengalaman yang nyata, suatu kuasa yang benar-benar hadir untuk
mematahkan belenggu, rantai, ikatan dosa, pergelutan kita, dosa yang kita lakukan tahun demi tahun, dosa yang kita lakukan berulang kali. Tuhan mau kita dilepaskan daripada dosa ini. Tidak usah saya senaraikan apa dosa itu, sebab setiap kita masing-masing mempunyai pergelutan yang tersendiri. Namun Tuhan mahu melepaskan kita dari semua itu. Saudara-saudari, mari kita jujur dan jawab soalan ini. Sanggupkah, mahukah kita meninggalkan hidup yang lama dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat? Mahukah kita menerima anugerah penyelamatan ini? Mahukah kita menjadikan Yesus sebagai penyelamat kita? Karena sebagaimana yang ditanyakan Yesus kepada Marta, saat ini sekali lagi Yesus bertanya kepada setiap kita, percayakah kamu bahwa akulah penyelamatmu, keselamatanmu, dan akulah yang akan menyelamatkanmu? Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Ini satu keindahan, ini satu yang istimewa, betapa Tuhan sungguh menyayangi kita dan hanya menunggu jawaban kita, mengatakan ya kepadanya. Apakah jawaban kita? Maukah kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat? Maukah kita menerima anugerah ini, anugerah penyelamatan darinya? Saya ingin mengingatkan kita semula dari firman Tuhan yang kita mulakan di permulaan sesi ini dari Kolose 1, 13 hingga 14. Kita masih mahu berada di dalam belenggu dosa dan maut, kita serahkan agar Tuhan juga melepaskan kita daripada ikatan tersebut. Karena kuasa kebangkitan Tuhan telah tersedia untuk kita. Kita telah ditebus dan kita telah dianugerahkan keselamatan dan pengampunan dosa. Seperti mana yang kita nyanyikan, yang kita angkat dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita terus, dan semoga kita akan terus menyanyikan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, keselamatanku selama-lamanya. Mari kita akhiri dan buka hati kita lagi sekali ini dan tatap Yesus yang disalibkan.